Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Doni Firmansyah, nomor induk mahasiswa 0532543009. Hari ini saya akan melaksanakan tugas 7 sebagai kuasa hukum dari penggugat dalam kasus perdata UN Prestasi mata kuliah Praktik Peradilan Perdata. Yang mulia, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Doni Firmansyah, SHMH, sebagai kuasa hukum penggugat dalam kasus perdata dalam perkara nomor 06-PDT-P-23-PN.BGR. Dalam perkara kasus perdata ini, saya selaku kuasa hukum penggugat ingin menyampaikan gugatan penggugat yang dimana terdapat perjanjian penggugat atas nama Bapak Andi dengan tergugat atas nama Bapak Budi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2023. Akan tetapi, tergugat tidak melaksanakan prestasinya dan melanggar perjanjian tersebut, yang dimana Bapak Andi menjual sebidang tanah seluas 1000 meter persegi dengan harga 1 miliar rupiah. Dalam isi perjanjian tersebut dilakukan 2 tahap pembayaran, yang dimana 1. Membayar 300 juta rupiah sebagai uang muka atau tanda jadi yang ditandatangani oleh Bapak Budi. Tahap kedua yaitu 700 juta rupiah setelah 3 bulan pembayaran uang muka atau tanda jadi. Akan tetapi Pak Budi tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam perjanjian, yang dimana setelah 6 bulan Bapak Budi tidak membayar atau melunasi pembayaran tersebut dengan nominal sebesar 700 juta rupiah, dan penggugat telah melakukan atau memberi teguran, mengirimkan surat somasi sebanyak 2 kali, dan Bapak Budi tidak mengindahkan, sehingga Bapak Andi merasa dirugikan secara material dan atau imaterial. Maka dari itu Bapak Andi menggugat Bapak Budi karena telah melanggar perjanjian jual beli bidang tanah seluas 1000 meter persegi karena tidak melakukan atau melunasi pembayaran yang sudah dijanjikan atau disepakati sebelumnya. Gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi sesuai perjanjian tergugat untuk berkewajiban melunasi pembayaran paling lambat 3 bulan setelah membayar uang muka dan penandatanganan, tapi hingga saat ini tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian material maupun imaterial bagi penggugat. Maka dari itu penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri memutus sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan semua gugatan penggugat. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 500 juta rupiah bila perjanjian ini tidak dilanjutkan. 4. Menghukum tergugat untuk membayar pelunasan sebesar 700 juta rupiah apabila ingin melanjutkan perjanjian tersebut. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Ini sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitor walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. 1. Perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang dibuat oleh notaris Dreval SH nomor 135 tanggal 15 Januari 2023 sebagai bukti yang sah dan kuat menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Ini membuktikan keberadaan penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian jual beli yang berkedudukan di Cisarua, Bogor. 2. Surat kwitansi atau tanda jadi pembayaran yang dilakukan oleh tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 dengan nominal sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan. Ini bukti bahwa tergugat telah membayar pembayaran pertama dan belum melunasi pembayaran kedua sebesar 700 juta rupiah, sehingga ini disebut melawan hukum, yang dimana tergugat sampai saat ini tidak bisa membayar atau melunasi pembayaran kedua tersebut. Izin yang mulia, saya ingin memberikan pertanyaan kepada tergugat terkait perkara tersebut. 1. Apakah tergugat pernah memberikan kabar atau memberitahukan bahwa belum mendapatkan pinjaman uang dari bank melalui media elektronik seperti WhatsApp atau yang lainnya kepada penggugat? Kedua, mengapa tergugat berani untuk melaksanakan transaksi jual beli sedangkan sampai saat ini tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran dalam jual beli tanah dengan penggugat? 3. Mengapa tergugat tidak mengindahkan surat somasi yang telah dilakukan oleh penggugat sebanyak 2 kali? Cukup sekian yang saya sampaikan, yang mulia. Dengan gugatan dari penggugat, Bapak Andi mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menghukum dan dengan seadil-adilnya Bapak Budi sesuai dengan fakta-fakta yang telah dijelaskan dalam gugatan penggugat. Terima kasih. Cukup sekian tugas ini. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan.